Oh, Swastiastu. Perkenalkan nama saya Putu Bidara Putra dengan NIM 23151024. Sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan, dampak dan peluang untuk kelanjutan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah eh, simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kecerdasan buatan atau AI ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kerjasama manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, kita lanjut ke dampak positif penggunaan AI. Dampak positif yang pertama yaitu akan mengefisiensikan kerja. AI akan membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif. Yang kedua, kemajuan di bidang kesehatan. AI membantu diagnosis penyakit yang lebih akurat, pengembangan obat baru, dan personalisasi perawatan pasien. Yang ketiga yaitu akses informasi yang lebih baik. Sistem rekomendasi dan pencarian berbasis AI akan memudahkan orang mendapatkan informasi yang relevan. Dan yang keempat, inovasi teknologi. Di sini AI mendorong pengembangan teknologi baru seperti kendaraan otonom, asisten virtual, dan sistem keamanan pintar. Nah, ada pun juga tantangan dan kekhawatiran yang dapat ditimbulkan. Salah satunya yaitu perubahan lapangan kerja. Perubahan lapangan kerja, mungkin beberapa pekerja akan tergantikan oleh AI, meskipun jenis pekerjaan baru juga akan bermunculan. Yang kedua, dampak sosial. Meningkatnya ketergantungan pada teknologi dapat mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi antar manusia. Ketiga, kesenjangan digital. Nah, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi AI yang dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang terakhir yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan AI membutuhkan data dalam jumlah yang besar, menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi pribadi. Kita akan lanjut ke konsep utama AI. Di sini terdapat tiga konsep utama AI, yaitu yang pertama, machine learning. Machine learning di sini yaitu memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Nah, contoh penerapannya yaitu salah satunya di bidang bisnis, yaitu rekomendasi produk di e-commerce seperti Amazon ketika sistem menganalisis data pembelian sebelumnya untuk merekomendasikan produk yang mungkin diminati oleh pelanggan. Yang kedua yaitu deep learning. Definisi dari deep learning itu sendiri yaitu subnet dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiduan untuk menangkap pola kompleks dalam data besar. Nah, contoh penerapannya yaitu kita di, eh, di kesehatan, penggunaan deep learning untuk menganalisis gambar medis seperti deteksi kanker dari hasil MRI dengan akurasi tinggi dibandingkan teknik konvensional. Yang ketiga yaitu Natural Language Processing atau disingkat NLP, yaitu cabang AI yang berfokus
pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami, memungkinkan pemrosesan dan analisis teks atau suara. Contoh penerapannya di dalam bidang pendidikan yaitu aplikasi berbasis NLP seperti Grammarly yang perlu membantu pengguna memasukkan tata bahasa dan ejaan dalam penulisan serta memberikan saran untuk perbaikan. Yang keempat yaitu ada computer vision. Ini yaitu subbidang AI yang memungkinkan komputer untuk menafsirkan dan memahami dunia visual dari gambar dan video. Contoh penerapannya yaitu di dalam transformasi sistem pengelolaan plat nomor yang digunakan dalam sistem lalu lintas dan parkir untuk pengawasan dan manajemen lalu lintas. Terakhir yaitu reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran di mana agen belajar mengambil keputusan dengan mencoba berbagai solusi dan menerima umpan balik berdasarkan keberhasilan atau kegagalan. Contoh penerapannya yaitu pengembangan di dalam bidang transportasi, pengembangan kendaraan otonom, terutama yang belajar beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan dan situasi lalu lintas. Selanjutnya ada eh, eh, penerapan AI dalam berbagai sektor. Di sektor kesehatan, sistem diagnosis berbasis AI dan dapat wearable yang membantu kondisi kesehatan. Di sektor pendidikan, pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa dan platform online yang menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. Di dalam sektor bisnis, otomatisasi proses bisnis dengan chatbot untuk layanan pelanggan dan analisis prediktif untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Di dalam bidang sektor transportasi, kendaraan otonom yang menggunakan sensor dan algoritma untuk navigasi dan penginderaan kecelakaan, serta pengoptimalan satu dalam pelayanan pengiriman barang. Lanjut kita akan eh, dampak positif AI terhadap masyarakat. Satu, isu privasi. Isu privasi yaitu AI yang sering digunakan untuk mengumpulkan dan mengambil data pribadi pengguna seperti data media, riwayat pencarian, ataupun lokasi. Tantangannya di dalam isu privasi ini yaitu penggunaan data tanpa izin pengguna akan eh, melanggar hak privasi dan risiko penyalahgunaan data oleh pihak ketiga termasuk perusahaan atau pemerintah. Contohnya yaitu di mana data pribadi jutaan pengguna di Facebook digunakan tanpa persetujuan untuk kepentingan politik. Yang kedua yaitu keamanan data. Sistem berbasis AI yang mengolah data besar, big data, dalam rentan terhadap, rentan terhadap serangan cyber. Tantangannya yaitu kebocoran data dapat mengekspos informasi sensitif pengguna, serta identitas dan informasi keuangan. Juga serangan terhadap sistem AI seperti manipulasi algoritma dapat menghasilkan keputusan yang salah. Nah, contohnya itu serangan ransomware pada rumah sakit yang mengganggu sistem diagnosis berbasis AI. Yang ketiga itu bias dalam algoritma. Sistem AI dapat mencerminkan bias dari data yang digunakan untuk melatihnya. Tantangannya di sini memperkuat ketidakadilan seperti diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi. Juga menghasilkan putusan yang tidak adil dalam proses perekrutan, pemberian kredit, atau sistem hukum.
Yang keempat yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, penggunaan AI yang meluas dapat mengurangi kemandirian manusia dalam mengambil keputusan. Nah, tantangan dalam eh, dengan pada teknologi ini yaitu yang pertama menurunkan kemampuan berpikir kritis dan juga risiko jika sistem AI gagal atau tidak tersedia. Kelima, tantangan etika dalam penggunaan AI. Penggunaan AI dalam aplikasi tertentu akan menimbulkan dilema moral. Tantangan yang bisa terjadi yaitu senjata otonom. AI yang digunakan untuk membuat senjata yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia meningkatkan risiko konflik tanpa kontrol manusia. Dan yang terakhir yaitu ketimpangan akses teknologi. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama ke semua teknologi AI. Tantangannya di sini akan meningkatkan kesenjangan digital antar negara maju dan berkembang dan membatasi peluang bagi kelompok atau yang kurang terpapar teknologi. Lanjut, kita akan membahas solusi untuk mengatasi tantangan etis dan sosial. Itu kita bisa melakukan upaya regulasi yang ketat. Sini akan membuat aturan untuk mengintegrasi data dan memastikan penggunaan AI yang adil. Yang kedua, transparansi dalam AI. Di sini akan memastikan algoritma dapat diaudit dan dipahami oleh manusia. Yang ketiga itu pendidikan dan pelatihan ulang. Ini akan memberikan pelatihan ulang untuk tenaga kerja yang terdampak otomatisasi. Keempat, etika dalam pengembangan AI. Ini akan melibatkan para ahli etika dalam merancang sistem AI yang akan bertanggung jawab. Kelima, akses teknologi yang merata. Ini akan mendukung inisiatif untuk memperluas akses teknologi ke kelompok yang kurang mampu. Nah, lanjut ke opini pribadi saya terhadap implementasi AI untuk keberlanjutan masyarakat. Berdasarkan analisis saya, implementasi AI untuk keberlanjutan masyarakat perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. Yang pertama itu melakukan pendekatan bertahap. AI sebaiknya diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari sektor-sektor prioritas yang memberi dampak langsung pada kesenjangan masyarakat. Juga perlu perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta evaluasi berskala untuk memastikan manfaat yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu fokus pada pemerataan akses. Teknologi AI harus diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu, dan perlu juga pengembangan infrastruktur digital yang merata, terutama di daerah yang tertinggal. Dan yang ketiga itu kebijakan dan regulasi. Penerapan standar etika dalam pengembangan dan penggunaan AI, serta perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah kita dapat dari menjelaskan materi ini, yaitu implementasi AI untuk keberlanjutan masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan seimbang. Dalam penerapannya, AI harus diimplementasikan secara bertahap dan terencana dengan memperhatikan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur digital yang memadai dan program literasi teknologi yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam menghadapi era AI. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Program reskilling dan upskilling juga diperlukan untuk membantu kerja yang terdampak otomatisasi agar dapat tetap berkontribusi dalam pasar kerja yang berubah. Prioritas implementasi AI sebaiknya diberikan pada
sektor-sektor strategis yang langsung berdampak pada kerjaan masyarakat. Di bidang kesehatan, dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui telemedicine dan sistem diagnosis yang lebih akurat. Dalam sektor pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih praktis dan pemetaan akses pendidikan berkualitas. Sementara di bidang pertanian, AI dapat mendukung ketahanan dan tahanan pangan melalui sistem pertanian presisi dan manajemen rantai pasok yang lebih efisien. Sekian dulu dari penjelasan saya. Saya tutup dengan parameter Om Santi 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 Om.